Pokoknya jangan sampai lo nyesel ya. Suka denim juga bro, tapi lo bingung milihnya. Atau mungkin lo nyesel pas habis beli denim? Gue kasih tahu caranya. Tapi sebelum itu, lo subscribe dulu nih channel kita untuk dapetin info seputaran denim, fashion, juga lifestyle tentunya. Sering banget tuh kejadian pas beli jeans, terutama pas lo lagi belanja online. Entah ada yang size-nya kegedean lah, atau nggak sesuai lah. Atau mungkin dari segi kualitasnya mungkin nggak sesuai sama harga yang lo keluarkan. Bahkan suka sebel ketika lo terima jeansnya dan lo lihat barangnya kadang nggak sesuai nih sama aktivitas keseharian lo nih. Nah, kali ini gue mau ngasih 4 tips yang perlu lo perhatiin sebelum lo beli jeans. Tips yang pertama, siapin budget. Pastiin jeans yang lo pilih sesuai sama budget yang lo punya. Jangan sampai gara-gara lo beli jeans yang over budget, lo nantinya akan makan setiap harinya pakai nasi sama kuah aja. Jadi siapin dulu budget lo. Misal nih, lo punya duit 2 juta, tapi lo cuman rela untuk membeli jeans tuh sekitaran harga 1,5 juta. Nah, lumayan tuh, sisanya ada sekitar 500 ribuan, dan lo bisa gunain ke yang lainnya. Atau mungkin gini, lo punya duit 2 juta, tapi sayang kalau misalkan lo beli jeans dengan harga 2 juta, sedangkan lo juga nggak punya jaket atau mungkin kaos yang mungkin lo mau beli gitu loh. Jadi, menurut gue siapin budget dan bikin skemanya masing-masing sih. Nah, untuk yang kedua, lo harus pilih brand. Dari budget yang tadi lo udah siapin, lo pilih tuh sekiranya beberapa brand yang udah lo list dari jauh-jauh hari. Mungkin udah jadi wishlist lo tuh udah lama banget. Misalkan dari brand A, B, C, D hingga E itu punya artikel yang harganya sesuai sama budget lo yang udah lo siapin tadi. Nah, dari situ tinggal lo compare aja tuh dari beberapa brand yang tadi udah lo wishlist segala macam. Selanjutnya yang ketiga, ini menurut gua krusial banget, yaitu sesuaikan sama kebutuhan lo. Setelah lo pilah-pilah artikel dari tiap brand yang udah lo list, itu jangan lupa lo seleksi lagi yang paling sesuai sama kebutuhan lo. Ya minimal dibaca dulu lah spesifikasinya dan detail artikelnya. Jangan males baca. Nah, hal yang perlu lo pertimbangkan itu ya sama aktivitas lo sehari-hari. Contoh, lingkungan lo kayak gimana? Atau arah style lo mau kayak gimana sih? Gue kasih contoh lebih jelas lagi. Misal lo tinggal di daerah Jakarta yang pastinya tuh panas banget. Nah, terus juga lo pengen banget nih pakai jeans yang sekitaran 20 oz ke atas. Itu akan mengganggu aktivitas daily wear lo, karena selain panas juga berat. Nanti akibatnya banyak hal-hal yang pastinya lo nggak akan suka deh, nggak akan nyaman, pasti gue jamin. Nah, misalnya lo anaknya 9 to 5 banget di depan laptop, di sini pasti lo butuh jeans yang bener-bener ringan dan nyaman pastinya, karena nggak mungkin kan lo pakai jeans kaku, jeans tebel, heavyweight segala macem. Itu lo buat duduk di depan laptop berjam-jam hingga mungkin sampai larut malam. Selain kaki lo gampang kram atau kesemutan, itu juga nggak baik buat pinggang lo cuy. Cobain. Kecuali lo emang anaknya suka banget sama tantangan. Nah, ya udah lo pakai aja, cuman lo harus terima lagi resikonya kayak gimana. Oke? Nah, pada intinya lo harus tahu dulu lah apa yang menjadi kebutuhan lo dalam memilih jeans. Harus tahu dulu pastinya tentang plus minus ketika lo nanti memilih A, B, C, dan D. Dan juga tipe cuttingan yang lo pilih nantinya. Nah, kalau lo udah nemuin brand beserta artikelnya yang menurut lo pas banget nih, tips nomor 4, konsultasi dulu ke brandnya. Biar lo semakin yakin, lo konsultasi aja dulu ke brandnya sebelum lo beli jeans. Nah, biasanya hal yang paling krusial juga nih ketika lo konsultasi sama brand, yaitu size measurement-nya. Kadang ada beberapa brand yang menyajikan size yang sama, namun beberapa partnya itu berbeda. Mungkin kayak misalkan ukuran pinggangnya juga pasti beda, leg openingnya beda, terus tie kayak berapa, itu pasti akan beda-beda cuy. Jadi lo jangan harap ketika lo lihat size 30 di satu brand itu sama brand yang lainnya, itu jangan harap. Intinya baik lagi, tiap brand pasti menyajikan size chart yang berbeda-beda. Jadi ketika lo mau beli jeans, lebih baik lo konsultasi dulu tuh mengenai size-nya, karena itu akan menjadi kenyamanan ketika lo nanti beli jeans itu sendiri. Nah, biasanya juga ada kejadian ketika lo beli jeans ternyata jeansnya masih kepanjangan. Nah, sebelum lo beli, baiknya tuh lo tanya dulu, kira-kira brand tersebut menyajikan nggak nih, kayak misalkan after sale service, kayak misalkan hemming, misalkan kalau ada kerusakan, kecacatan pada hardware kayak gitu-gitu. Mending lu pastiin dulu daripada nantinya lo nyesel, ya nggak? Sama satu lagi, biasanya tiap brand tuh menyajikan antara 2 model jeans yang berbeda, kayak misalkan Sunforized sama Unsunforized. Nah, ini lu pasti banyak banget nih kejadian kalian tuh bingung lah, Sunforized tuh gimana, Unsunforized tuh gimana. Lebih baik lu tanya dulu, karena biasanya kan Unsunforized itu adalah ketika jeans yang lo terima itu lo harus lo rendam dulu. Nah, di situ karakter kain juga beda-beda. Ada yang misalkan kain dengan karakter sekian, ini perlu di stok sekitar 15-30 menit. Dan ada juga kain yang harus direndam
sekitar 30-1 jam, tergantung karakter dari kain yang nantinya akan membentuk kaki lo sendiri. Dan ujung-ujungnya hal itu ngebantu banget buat dapetin fit yang proper di badan lo. Dan menurut gue ketika lo nanya apapun ke brand terkait produk yang pengen lo beli, menurut gue nggak masalah, asal sopan. Karena pada dasarnya, Anda sopan, kami pun segan. Jadi menurut gue, intinya pemilihan jeans yang baik adalah hasil daripada konsultasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pribadi sob. Dan jangan sampai estetika ngalahin fungsi saat lo beli jeans. Jeans yang lo beli harus sesuai dulu sama kebutuhan lo. Pokoknya jangan sampai lo nyesel. Nah, jangan lupa share video ini ke teman lo yang baru aja gajian. Klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen di bawah tentang apapun pendapat lo soal denim, fashion, dan lifestyle. Sampai ketemu lagi di Denim 101.